Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Hesti. Selamat malam, Hesti. Ya, selamat malam, Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih teringat? Mistis ya? Ada sih. Seperti apa? Kejadiannya baru tahun ini juga. Bagaimana kejadiannya? Itu kejadiannya lagi di apartemen Hesti sendiri. Jadi apartemen Hesti ada 2 lantai. Jadi waktu itu lagi kumpul di bawah semua. Tiba-tiba kakak Hesti sadar kalau Hesti ada di bawah. Tiba-tiba kakak Hesti naik ke atas. Terus di atas ada Hesti lagi gitu. Padahal dengan kamu? baju yang beda. Padahal aku di bawah. Aku di bawah gitu. Dengan baju yang beda. Terus akhirnya dikejar sampai ke kamar. Sampai akhirnya kakak aku udah kayak ini sadar kalau ini bukan aku gitu. Jadi kayak sujud, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus abis itu dia teriak, kita naik ke atas semua, hilang, nggak ada. Itu sering kejadian seperti itu? Sering, itu udah beberapa kali kejadian di apartemen Hesti sendiri. Dan memang ada yang menunggu di situ ya, sosok gaib yang tinggal di apartemen? Iya, ada. Hesti udah sempet tanya Ustadz, ada itu memang dia tinggal di situ. Gitu. Jadi mau diusir pun nggak bisa. Tapi kamu nggak pernah diganggu? Alhamdulillah semenjak Hesti udah manggil Ustadz ke sana sih udah nggak ada keganjilan lagi. Paling kayak sering lewat-lewat aja gitu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini juga nggak ada yang lewat-lewat dan mengganggu kamu ya. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku menjadi korban santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Listi. Mas Bayu. Iya. Selamat malam, Mbak Listi. Malam, Mas Bayu. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Mbak Listi sehari-hari? Mami kalau di rumah emang ibu rumah tangga, terus Mami ada pekerjaan jadi tukang rias juga. Karena kan Mami memang harus cari duit sendiri ya. Beberapa tahun udah sendiri. Karena suami Mami kan. Iya baik, Bu Listi tenang dulu. Apa yang mau diceritakan pada kami? Mami udah 10 tahun meninggal. Jadi kan jelas Mami harus cari duit sendiri. Harus biayain anak Mami ya. Sedangkan Mami kan jadi tukang rias. Mami punya saingan. Tukang rias juga. Mungkin dia nggak suka ngelihat Mami itu maju kali ya. Dan dia kayaknya nyantet Mami gitu ya. Mami pernah mau berangkat ngerias, Mami sampai nggak bisa jalan. Tiba-tiba kaki Mami sakit, kepala juga sakit ya, pokoknya badan Mami udah nggak bisa bergerak aja, nggak bisa jalan untuk merias ya. Mami kan merias pengantin. Dan di situ Mami dikasih tahu sama teman Mami, dibawa ke orang pintar ya, ke daerah. Katanya Mami harus berobat di sana gitu. Nah udah gitu. Apa yang dilakukan di sana? Mami disuruh betapa di situ 1 hari 1 malam, dan Mami tuh nggak boleh makan ya, cuma minum air putih aja. Nah Mami tuh sembuh. Taunya mungkin si orang itu mungkin tahu Mami lagi berobat mungkin ya.
Orang siapa nih maksudnya yang Iya, mengirim yang santet? tukang rias yang saingan mami itu. Mungkin dikasih tahu sama dukun yang dia minta ngirim untuk nyantet santet. mami itu ya. Setelah tahu dia jengkel. Iya, dan kayaknya mami sama dia dikerjain lagi. Apa yang dia lakukan? Di situ tiba-tiba mulut mami itu gusinya sakit ya, sampai berdarah-darah gitu. Lagi mami betapa itu. Terus mami keluar nggak kuat, dikasih tahu sama dukun yang mami minta tolong itu ya. Dia nanya si dukun itu, katanya gini, Neng mau dibalikin apa mau didiemin aja gitu. Jawaban ini. Iya, jawaban mami kan jelas jengkel gitu ya, Neng. Iya, betul. Dan di situ mami lupa kalau mami juga orang karena mami jengkel, mami minta dibalikin tuh. Mama minta orang itu disantet lagi biar tujuan mami itu biar dia itu ngerasain gitu ya. Namanya orang disantet itu kayak gimana gitu. Mami cuman ke situ aja tujuannya. Mami tahu itu nggak boleh ya. Cuman karena mami jengkel, nah di situ mami dikasih sama dukun di situ. Ya udah sekarang katanya si Neng pulang aja katanya gitu. Besok ini katanya taburin aja di depan rumahnya katanya gitu ya. Apa tuh itu? Nah mami dikasih biji cabai kering gitu, sayang. Sepertinya itu ya. Mami tengah malam ya, mami tebarin di depan rumahnya itu. Cerita singkat ya, besoknya tuh orang itu langsung mukanya merah-merah sampai tangannya ke sini merah-merah. Dia semua kayak orang kepanasan gitu ya. Karena mami kan pakai biji cabai itu. Terus? Dan sampai sekarang Mas Bayu orang itu masih seperti itu karena mami belum maafin dia gitu. Dari mana ibu tahu bahwa pelakunya orang itu? Ya kan dikasih tahu dukun itu karena memang mami sama dia sempet cekcok gitu ya. Tadinya sebelumnya gitu ya sempat berselisih paham. Karena mami nggak punya musuh lagi selain dia gitu. Tujuan Ibu Listi datang malam hari ini untuk apa? Iya Mas Bayu, pengen orang itu kembali semula lagi. Oh, pengen dia sembuh Iya, mami nggak mau dia, karena mami nggak mau ikut-ikutan dosa juga ya. Mami udah terima kalau sekarang udah. Kenapa nggak minta ke orang yang waktu itu mami datangin? Iya Mas Bayu, kalau mami balik lagi ke situ takutnya dia kan dukun. Takutnya dia takutnya malah mami disuruh disuruh yang Ritual enggak lagi gitu. lagi. Dia kan bukan, ya mami bilang dia bukan orang bener ya. Dia kan dukun gitu, seorang Kan dia udah dukun. ngebantu. Iya, dia kan ngebantu juga Mas Bayu, tapi kan salah. Yes. Iya, mami pengen lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang penting rezeki mami masih banyak, itu aja. Yang penting mami sehat. Amin. Dan mami juga pengen dia juga sehat juga. Pengen Mudah-mudahan seperti itu, iya Mas Bayu. malam hari ini Iya. kita bisa dapat solusinya ya Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan memang bisa terlepas dari santet-santetan ini. Iya. Kami akan ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Listi, terlahir tanggal 22 Juni 1974. Sosok yang kuat dan mudah bergaul, namun tidak tanduknya sangat ceroboh. Rasa dendam membuatnya semakin menderita. Saya melihat aura negatif tertanam di tubuhnya. Namun, kecerobohannya membuat dia semakin terjerumus dalam ilmu hitam. Saya melihat sosok nenek-nenek berambut merah dan sangat seram sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Malam Mas Roy. Ya.
Listi dengan tanggal lahir 22/6/1974. Ibu Listi pernah menjadi korban santet, lalu datang ke dukun dan waktu itu sembuh dan mengembalikan santet itu dan membalas santet kepada orang yang mengirim. Saat ini orang tersebut masih kena santet, Iya. ya merah-merah mukanya karena waktu itu menebar biji cabai kering, Iya. gitu ya. Dan malam hari ini datang ke sini untuk melepas semua Iya. santetnya Iya. dan menjalankan hidup yang normal dan juga mudah-mudahan bisa membuka pintu rezeki buat Iya, Mas semuanya. Bayu. Oke, baik. Ibu Listi, saya melihat banyak sekali ya korban-korbannya ya di sini ya, korban santetnya. Tapi saya kalau terus bolak-balik, saya masih terus mencari fakta yang sesungguhnya, Bay. Iya. Saya masih cari terus dan cari terus di kepala saya. Sebenarnya siapa yang menjadi pelaku mistisnya di kepala saya? Iya, jadi sebenarnya masih belum kelihatan apa Masih samar-samar sih, Bay. samar-samar. Dan saya ngelihat si ibunya, Bu Listi, sebenarnya juga ada kecenderungan sih, tendensi juga pelaku yang dahsyat. Oke. Kan menggunakan jasa dukun untuk membalas santet itu ya justru jadi bikin Ibu Listi jadi Betul. pelaku mistis juga. Iya, betul. Saya juga sebenarnya masih banyak nih Ibu Listi yang ditutup-tutupin, yang belum saya bongkar. Boleh Oke. diceritain nggak kami semua waktu datang ke dukun itu apa aja detailnya yang dilakukan di sana? Iya, Mas Bayu. Saya memang dikasih yang tadi itu ya, yang bubuk biji Cabai cabai, terus dikasih batu cincin juga, katanya untuk pegangan saya gitu kan. Terus saya disuruh makan bunga kantil, katanya tujuannya si bunga kantil itu untuk menarik apa sih, sari-sari kecantikan dari pengantin yang saya rias itu. Jadi saya merasa berdosa. Saya kepengen lebih baik lagi. Iya. Apalagi Itu aja, Mas Bayu. ibu sendiri ya. Udah nyesel banget sekarang. Iya, iya Mas Roy. Tapi kok saya masih mencium bau ini ya, aroma kamu tuh kayak belum berhenti dari ritual-ritual ini ya. Saya masih mencurigai banyak hal di hadapan saya. Ada yang mau ceritain, Bu? Nggak ada Mas Bayu, cuman mungkin kan saya pernah makan bunga kantil juga karena disuruh sama dukun itu. Sampai sekarang masih? Enggak, Saya ngerasa kamu masih menjalani satu kebencian ya sebenarnya, yang saya belum ungkap. Menjalani satu proses ritual sebenarnya, ritual kebencian. Apakah itu benar? Jawab iya atau tidak aja. iya. Saya memang ada Mas Roy, maaf, ada seseorang yang saya benar-benar benci, mungkin karena saya terlalu sakit hati. Kalau kamu datang ke sini dengan tangisan air mata kamu tadinya membuat orang simpatik, malah saya akan membongkar semua fakta. Ternyata Ibu Listi sendiri adalah pelakunya. Dari semua kerusuhan yang terjadi di hidup Ibu Listi. Iya Mas Bayu. Boleh kami tahu siapa orangnya, Bu? Orang Ibu santet itu? Bukan. Yang benar-benar Masih dibenci. ada yang lain lagi. Ada lagi yang lain. Iya Mas Roy. Betul? Saya nggak bisa ceritain semuanya. Betul, Yang kan? jelas saya kepengen lebih baik. Saya minta tolong Kalau sama kamu- Mas Roy supaya melepaskan aura-aura jahat, jelek yang ada di badan saya. Saya tidak bisa melepaskan orang atau saya tidak bisa menyucikan orang karena saya sama-sama dengan kamu manusia juga, dan saya banyak kekurangan juga, dan saya bukan dewa atau siapapun itu, saya hanya manusia Iya, biasa. Mas Roy. Kalau kamu bertanya pada saya gimana cara nyuciin, kamu salah orang karena kamu playing victim. Oh, jadi seolah-olah korban, padahal ibu lah yang melakukan hal mistis untuk menyerang orang lain. Iya,
Itu yang saya rasakan. Ada banyak kejanggalan yang kamu nggak bisa lolos dari indera penciuman aku, Ibu Lesti. Banyak cerita-cerita yang masih disembunyiin di sini. Ceritain kalau kamu Karena saya berani nggak bisa jujur. cerita semuanya, Mas Roy. Yang bikin saya nangis, sebenarnya saya suka inget kalau almarhum meninggal itu aja. Yang bikin saya menangis. Almarhum suami. Iya. Tapi kalau ibu nggak ceritain semuanya secara jujur, bagaimana Roy dan kami semua di sini bisa Iya, bantu? mungkin terlalu banyak ya. Karena namanya hidup sendiri itu penuh tantangan ya. Pasti. Iya. Terlalu banyak korban ya, atau terlalu banyak kamu yang lakuin jadi lupa. Iya, mungkin itu juga. Saya terima, Bukan tapi mungkin, saya tapi mohon, itu saya pasti. pengen lebih baik lagi, Mas Bayu. Tapi ibu, Buat dong semacam pengakuan, Bu Listi. iya harus diakui dulu apa yang dilakukan. Dan kamu adalah Iya. kamu salah banget, salah total banget kalau kamu datang ke menembus mata batin, tapi hanya datang untuk sebagai playing victim, berperan sebagai korbannya, Korban. tapi kamu ingin berubah. No, salah. Karena di sini akan kebongkar semuanya, dan siapa yang benar dan siapa yang salah akan kebukti. Makanya nih, saya ngerasa banyak sekali yang terlalu tertutup di Ibu Listi. Yang saya tahu tetapi tidak boleh dibongkar sama Ibu Listi. Nah, gimana caranya berubah coba? Kalau dia belum bisa ngakuin yang sebelumnya. Nah itu dia, harus dilihat dulu akarnya sebenarnya Bu, biar nanti juga bisa dapat solusinya. Nggak cuma solusi instan, yang akhirnya malah cuma sementara juga. Iya, Mas Bayu. Ibu masih memiliki kebencian ke orang lain ya? Iya. Ada mungkin karena saya terlalu sakit kali ya. Oke, Saya masalahnya belum apa? belum bisa melepaskan. Yang bikin sakit tuh seperti apa? Iya, mungkin saya pikir ya, mungkin entahlah, saya mungkin memang salah. Karena saya bilang tadi saya hidup sendiri. Mungkin saya di pergaulan saya mungkin banyak nyakitin orang kali ya. Mungkin saya kenal seorang laki-laki dan dia sudah berkeluarga gitu. Mungkin dia pikirnya saya itu apa gitu. Padahal saya kan nggak ke situ, maksudnya cuman mau berteman, dan saya kepengen ada orang yang mendengarkan keluh kesah saya juga. Seperti itu mungkin. Jadi ibu ya. dekat, ibu cerita Iya. keluh kesah kepada orang ini, orang yang sudah berkeluarga ini. Nah, itu Jangan-jangan mungkin, orang ya. ini menganggapnya berbeda kali. Iya. Terus Ya, kenapa mungkin kamu juga. kirimin ilmu gitu kalau misalnya orang gak seneng? Siapa yang seneng kalau suaminya dideketin sama perempuan Iya. lain? Iya, Mas Roy. Saya mengerti dan saya juga tahu. Tapi kenapa kamu mengirimkan sesuatu itu, bola-bola api, ke para istri orang lain? Gimana coba dijelasin, Ibu Listi? Saya tidak Gimana menghakimi, ya Mas Bayu ngejelasinnya? tapi harus bermula dari penerimaan diri kamu sendiri sih, Iya. Ibu Listi. Ibu jelasin aja yang mungkin orangnya satu, banyak. Lebih dari Bisa satu. dibilang ya lebih dari satu, Mas Bayu. Tapi dan ada mereka ya sudah orang yang berkeluarga. benar-benar yang paling bikin saya sakit hati. Ada satu orang. Dia sudah berkeluarga. Iya. Iya, kalau dibilang mungkin kan memang salah ya, karena anak saya menikah sama yang sudah berkeluarga itu. Anak saya nggak mau dengar. Kata saya tuh kan masih muda, dia tuh jangan sampai menikah sama yang udah punya istri. Yang seperti itu sebenarnya yang bikin sakit hati saya, bukan anak sayanya. Orang yang menghina anak saya, tapi anak saya nggak mau dengar omongan saya. Dan ibu sakit hati Jadi sama saya tuh bener-bener sakit ngedengar anak disakitin orang seperti itu. Itu Mas Roy. Kasih Ibu sepanjang masa sih. pasti. Iya.
yang saya nggak bisa. Kalau saya sih nggak ada musuh yang lebih yang tadi tukang rias Iya. itu. Cuman yang bikin hati saya sakit yang menghina anak saya. Itu Maksudnya aja. yang menghina ini adalah yang menikahi anak ibu. Iya itu yang bikin hati saya sakit. Ya, menikah. Saya sampai sekarang masih dendam karena dia benar-benar bikin hati saya sakit. Itu aja. Dari sakit hati berujung pada santet. Betul, Bu. Ibu kirimin juga dia. Dibaca-baca. Kalau merasa kalau langsung santet ya Mas Roy enggak ya, mungkin Mas Roy tahu lah. Tapi Cuman mungkin karena apa, saking sakit hati saya gitu ya. Saya sendiri kalau saya bicara, kalau saya lagi sakit itu jadi kenyataan. misalnya apa? Semacam gini loh, ya saya apa sih nggak tahu ya, karena omongan saya atau bukan ya. Kalau saya benar-benar sakit sambil saya nangis itu saya bicara seperti ini misalnya ya. Aku pengen tahu masa depan kamu seperti apa, kamu bakalan seperti ini, lebih sakit dari saya, itu benar. Gitu, ya kejadian gitu Mas Roy. Gitu Mas Bayu. Jadi saya nggak langsung sekaligus saya ke dukun minta nyatet, enggak. Tapi dari ucapan saya gitu, itu jadi apa? Jadi kenyataan gitu. Dan Mas Roy nggak tahu saya juga kenapa gitu bisa terjadi seperti itu. Saya timbul perasaan antara kasihan dan simpati, namun saya juga ada timbul di otak saya karena ulah sendiri terbakar sendiri. Jadi sebenarnya Iya. ini perbuatannya Ibu Listi sendiri, jadi berujung kayak gini gitu. Iya, Mas Roy, jadi saya tuh selalu merasa bersalah gitu, kayak semacam gimana ya? Saya tuh berdosa nyumpahin orang gitu, kok bisa kenyataan? Nah seperti itu sebenarnya. Jadi saya sekarang tuh merasa berat gitu, nyesek gitu di dada tuh, merasa apa sih? Iya pasti Iya. sakit ya kalau melihat. Saya kan anak nggak mau seperti itu. Iya, Roy, yang kamu lihat dari Ibu Listi apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa begitu keluar dari ucapannya jadi kejadian? Karena saya merasa ada satu makhluk di dalam tubuhnya Ibu Listi yang selalu menjaga Ibu Listi sendiri.